Tips selain menggawa bekal, berpikir positif selama di perjalanan untuk menenangkan diri. Kalau saya kemarin itu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi bersama saya Epran Yunizali Satria di channel YouTube Isat Epran. Nah, di sini kembali bertemu lagi teman-teman ya. Masih membahas tentang anxiety, asam lambung GERD atau asam lambung GERD yang disertai anxiety, teman-teman. Nah, di sini teman-teman saya klarifikasi dulu, disclaimer terlebih dahulu bahwasannya saya ini bukan dokter, saya ini bukan orang pintar, saya ini juga bukan orang yang hanya sekedar berbicara saja. Di sini saya sharing tentang pengalaman saya terkenanya asam lambung GERD anxiety atau anxiety yang berujung ke asam lambung GERD, teman-teman ya, sesuai dengan pengalaman yang saya sudah alami, baik itu dari awal horor-horornya hingga sampai saat ini, teman-teman. Alhamdulillahnya saya sudah sembuh. Nah, di sini teman-temannya saya ingin cerita atau sharing pengalaman saya, teman-teman ya. Jadi tepatnya 4 hari yang lalu itu saya pergi ke Palembang, teman-teman ya, dengan istri. Nah, di situ karena kami ke Palembang itu ada hal mendadak ataupun yang penting, teman-temannya, yang memang mengharuskan untuk pergi ke Palembang. Selain mengecek kandungan istri saya, teman-teman ya. Nah, jadi di sini teman-temannya saya jujur, saya itu berkecambuk, masih takut, masih cemas dan khawatir bahwasannya saya sudah lama sekali tidak pergi jauh, apalagi mengendari motor, teman-teman ya. Karena semenjak saya terkenanya anxiety GERD asam lambung ini, saya masih parnoan, masih takut kalau itu mengendari motor jauh, teman-teman. Nah, kurang lebih saya terkenanya anxiety selama 3 bulan atau 4 bulan itu pun pada saat Lebaran Idul Adha itu tuh saya memberanikan diri untuk hanya sekedar pergi-pergi keluar atau maaf-maafan dengan keluarga, dan juga itu pun paling jauh, palingan itu saat ke Galang Tinggi. Dari Pangkalan Balai ke Galang Tinggi, Dusun Galang Tinggi itu sekitaran 15 menit sampai 20 menit, teman-teman ya. Itu pun setelah pulang dari itu sensasi saya kambuh lagi, teman-teman ya, karena ya cemasnya sangat masih tinggi, teman-teman. Dan setelah itu juga saya paling jauh ke Sumbawa, teman-teman ya, karena menghadiri pernikahan teman ataupun kawan kerja kami, teman-teman, seperti itu. Jadi sejauh saya selama terkena anxiety, terkenanya asam lambung GERD anxiety ini, saya itu paling jauh ke Galang Tinggi dan ke Sumbawa, teman-teman ya. Ke Sumbawa itu memakan waktu, kalau dari Pangkalan Balai ke Sumbawa itu mungkin setengah jam kali, teman-teman ya, tergantung macet atau tidaknya, teman-teman ya. Nah, jadi pada saat ingin ke Palembang itu jadwal WSG istri saya itu kan adanya jadwal malam, teman-teman ya. Jadi di situ saya bilang ke istri bahwasanya saya tidak sanggup kalau pulang malam, karena keluar rumah berjalan malam dekat saja saya sudah merasakan sensasinya, teman-teman ya, dan saya masih takut seperti itu, teman-teman ya. Jadi saya memberanikan diri. Singkat ceritanya, kami itu pergi di pagi hari dan mengambil jadwal cek USG ataupun ke Palembang itu di jam pagi sampai siang, karena kan sorenya mau pulang, teman-teman ya. Jadi di situ jujur, teman-teman ya, saya memberanikan diri, menguatkan diri dan berdoa bahwasannya semoga lancar semuanya, teman-teman ya. Dan saya juga mengajak istri saya, teman-teman ya, ke Palembang tersebut. Dan jujur, teman-teman ya, ke Palembang itu sepanjang jalan saya itu masih khawatir, masih cemas, memberanikan diri, dan itu saya tidak berhentinya bertasbih, berzikir, dan bersolawat di dalam hati, teman-teman ya, membaca doa ya, karena
cuma dengan zikir, bersolawatlah yang membuat hati itu semakin tenang dan tidak khawatir, teman-teman ya. Dan selama perjalanan, berjalan itu baik-baik saja, tapi pada saat tersebut kami mendapatkan momen ataupun yang tidak baik. Jadi motor kami itu sedikit tergelincir, teman-teman ya. Tapi alhamdulillahnya tidak kenapa-kenapa. Karena ya mungkin itu tadi, teman-teman ya, bahwasanya nervous, ketakutan, cemas, dan masih ragu-ragu itu masih tinggi, teman-teman ya. Tapi alhamdulillahnya, teman-teman ya, karena memang itu harus dilawan dan memang harus dipraktekkan. Alhamdulillahnya sampai di Palembang, dan itu kami juga keliling-keliling ya, sedikit refreshing lah, teman-teman ya. Dan pulang juga alhamdulillah selamat sampai tujuan, sampai ke rumah. Dan kalau teman-teman semuanya bertanya apakah ada sensasinya, apakah ada hal yang dirasakan setelah kepulangan dari Palembang tersebut sampai di rumah, ya jujur teman-teman ya, pada dasarnya karena cemas masih tinggi, sensasi itu paling banyak dirasakan pada saat kita di perjalanan, teman-teman, pada saat mengendarai motor, pada saat kita berjalan. Jadi sensasi yang sampai saat ini yang saya rasakan kalau mengendarai motor itu ialah seringnya begah, teman-teman, seringnya begah, gas penuh, dan juga ada momen-momen yang sedikit susah mengambil nafas plong, teman-teman ya, karena ya kita ketahui semuanya orang yang terkena anxiety, asam lambung gugur ini masih berhubungan dengan lambung, teman-teman ya, apalagi cemasnya itu masih tinggi. Nah, sepanjang jalan itu ya hal itulah yang membuat saya tidak nyaman, teman-teman ya, karena sulit mengambil nafas plong, sering begah, senak di bagian belikat, sakit pinggang. Nah, pokoknya hal-hal itu seperti biasa, teman-teman, kalau kita mengendarai motor, teman-teman ya. Nah, bahkan ini tips, teman-teman ya, untuk teman-teman yang masih terkena asam lambung gugur anxiety dan sudah sembuh dan ingin mencoba melawan dan praktek ke lapangan, alangkah baiknya saran saya, teman-teman ya, kalian itu siapkan bekal teman-teman ya, untuk ngemil, untuk makan di saat lapar, dan juga siapkan minum juga, teman-teman ya. Dan yang pastinya kalau di jalan itu jangan memaksakan diri, teman-teman. Kalau sudah merasa perut tidak nyaman, mata sudah merasa agak pedih, lelah, seperti itu, teman ya, itu istirahat, teman-teman ya. Kalau saya kemarin, teman-teman ya, itu istirahatnya baik pergi ataupun pulangnya di perjalanan itu sampai 3 kali atau 2 kali kami stop, teman-teman. Selain ibadah ya, selain itu juga makan, teman-teman ya. Tapi ada juga memang khusus untuk istirahat, teman-teman, untuk meregangkan tubuh biar jauh lebih relax lagi, teman-teman, seperti itu, teman-teman ya. Nah, jadi itu tips-tips untuk teman-teman yang masih mengalami asam lambung gugur anxiety yang masih parah tapi ingin berkendara jauh, teman-teman ya, karena faktor keadaan dan mengendari motor, teman-teman ya. Jadi tetaplah berpikir positif, tetap fokus, bawa bekal. Kalau saya kemarin bawa bekal telur, ubi rebus, dan air minum, teman-teman, seperti itu, teman. Jadi kalau ditanya setelah nyampai apa saja sensasinya, ya tidak ada, teman-teman ya, karena seperti normal biasanya, teman-teman, baik itu sakit di belikat, sakit pinggang, dan sebagainya. Bahkan jujur, teman-teman ya, selain ngerasain hal itu, saya jauh lebih plong, saya jauh lebih lega, dan saya tuh serasa ada achievement-nya, seperti itu, teman-teman. Ada kebahagiaan yang saya dapatkan ketika saya berhasil, teman-teman ya. Ketika saya berhasil, ketika saya sampai ke rumah, seperti itu, teman-teman ya. Jadi lega, teman-teman, bahwasanya yang selama ini kita takut, yang kita ragu, yang kita cemaskan, ya itu tuh memang harus dilawan, teman-teman. Meskipun selama perjalanan itu sensasinya banyak sekali yang kita rasakan, terkhusus di pikiran kita, teman-teman ya. Jadi ya itu tadi kuncinya, tips selain menggawa bekal, berpikir positif,
selama di perjalanan untuk menenangkan diri. Kalau saya kemarin itu dengan berzikir atau sholawatan, atau teman-teman yang hobi mendengarkan musik mungkin juga bisa mendengarkan musik seperti itu teman-teman, untuk rileks teman-temannya, untuk rileks di perjalanan dan tidak tegang teman-teman. Ya, kalau saya kemarin ada insiden tergelincir itu teman-teman ya, meskipun tidak kenapa-kenapa, itu sangat membuat saya sedikit lega juga teman-teman, karena kan saya tegang pada saat itu teman-teman. Mungkin hanya itu saja pengalaman saya dan tips juga untuk teman-teman yang ingin bepergian jauh pada saat masih terkena asam lambung gear anxiety ini teman-teman ya. Tapi selebihnya jangan sampai kita drop lagi, jangan sampai kita terledor lagi, jangan sampai kita ambur-adul lagi, baik itu dari makan, baik itu minumnya. Kita harus tetap konsisten teman-teman, meskipun kita dalam berkendaraan teman-teman ya. Ya mungkin itu saja pengalaman saya tentang saya akhirnya bisa lagi mengendarai motor pulang pergi ke Palembang seperti itu teman-teman ya. Dan juga kemarin saya juga mengantarkan adik ipar saya ke Palembang juga saya sanggup teman-teman ya, dan alhamdulillahnya seperti itu teman-teman. Cukup sekian video kali ini, semoga videonya bermanfaat untuk teman-teman sekalian dan semakin termotivasi lagi teman-teman ya. Jangan lupa di like videonya, di share, di komen, dan di subscribe teman-teman ya. Bagi teman-teman yang ingin komentar, silahkan komentar, saya usahakan akan saya jawab sebisa saya yang sesuai dengan yang saya alami teman-teman ya. Cukup sekian video kali ini, sayangi diri kalian, stay safe, dan yang pastinya selalu berpikir positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.